إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah kita senantiasa berusaha untuk menjalani setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah kita senantiasa mentauhidkan Allah dalam setiap peribadatan yang kita lakukan dan menjauhi setiap perbuatan syirik dalam setiap peribadatan kepadanya. Takwa adalah kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sunnah atau tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ibadah tersebut mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahala yang besar. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik maupun yang buruk. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan melanjutkan pembahasan rukun iman yang 6. Pada khutbah yang lalu, khatib telah menjelaskan secara ringkas tentang iman kepada para malaikat. InsyaAllah pada khutbah ini khatib akan menyampaikan rukun iman yang ketiga dan keempat, yaitu rukun iman kepada kitab-kitab Allah dan para Rasulullah. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab-kitab Allah terdapat ajaran tauhid, perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan para rasulnya
serta menerangkan pula apa-apa yang dihalalkan dan diharamkan bagi mereka. Diberitakan pula kisah-kisah orang sebelum mereka sebagai pelajaran hidup agar senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan, menjauhi kesyirikan, kekufuran dan kesesatan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, iman kepada kitab-kitab Allah meliputi 4 perkara, yaitu yang pertama, meyakini kitab-kitab tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Rasul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Yang kedua, beriman kepada kitab-kitab yang telah dijelaskan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, lalu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, lalu Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan kitab-kitab secara umum, kita beriman kepada kitab-kitab yang tidak diberitahukan namanya kepada kita. Yang ketiga, membenarkan berita-berita yang sahih atau benar dari kitab-kitab tersebut. Semua berita-berita dari Al-Quran adalah benar dan harus kita yakini kebenarannya. Tidak boleh kita ragu sedikit pun. Adapun kitab-kitab selain Al-Quran telah mengalami perubahan dan pergantian yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Yang keempat, mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, dan kita harus ridha serta tunduk kepada hukum-hukum tersebut. Dan hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran telah dihapuskan dan digantikan dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin tidak boleh mengambil hukum dari kitab suci selain dari Al-Quran. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, berikut adalah buah keimanan kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kita menyadari betapa besarnya kasih sayang Allah kepada para hambanya, sehingga Dia menurunkan kitab-kitab tersebut agar masing-masing kaum mendapatkan petunjuk dengannya. Yang kedua, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang berbeda-beda, yang disesuaikan dan dengan kebutuhan dan kondisi setiap kaum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Untuk tiap-tiap kaum di antara kamu, yakni kaum umat Nabi Muhammad dan umat sebelumnya, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, rukun iman yang keempat adalah beriman kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengutus para nabi dan rasul kepada manusia agar mereka mentauhidkan Allah, yaitu hanya beribadah kepadanya saja. Lalu para nabi dan rasul mengabarkan tentang pahala dan surga bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Juga mereka mengabarkan tentang dosa dan neraka bagi mereka yang enggan untuk beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyeru kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah taghut itu. Jumlah para nabi dan rasul amatlah banyak. Disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa jumlah nabi yang Allah utus sebanyak 124.000 orang, dan dari kalangan rasul sebanyak 315 orang. Dan yang wajib kita pelajari dan kita ambil pelajaran dari seluruhnya adalah 25 nabi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang terpenting adalah kita mempelajari tentang kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah Nabi sekaligus Rasul terakhir yang Allah utus kepada semesta alam, dan tidak ada Nabi dan Rasul setelah beliau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi dan rasul, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, iman kepada para nabi dan rasul meliputi 4 perkara, yaitu yang pertama, percaya sepenuhnya bahwa ajaran yang mereka bawa adalah semuanya benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menolak kerasulan salah satu dari para rasul tersebut, maka sama saja dengan menolak semua para rasul Allah. Dan apabila ada orang yang berkeyakinan seperti ini, maka dia telah dihukumi kafir oleh para ulama. Yang kedua, beriman kepada semua nabi dan rasul yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Di antaranya adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kelima rasul tersebut adalah para ulul azmi, mereka yang paling berat ujiannya dalam berdakwah, dan mereka yang paling sabar serta teguh dalam perjuangan dakwah mereka. Adapun para nabi dan rasul yang tidak disebutkan kepada kita, maka kita cukup mengimaninya secara umum. Yang ketiga, beriman terhadap kabar-kabar yang sahih dari mereka. Yang keempat, mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau diutus hingga hari kiamat kelak. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, berikut adalah buah keimanan kepada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mengetahui kasih sayang Allah kepada para hambanya. Allah mengutus para Rasul agar membimbing setiap umat menuju jalan keselamatan. Allah mengutus mereka kepada manusia agar manusia bisa mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar dan sesuai dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cinta kepada para Rasul alaihimus salatu wassalam, mengagungkan mereka dan memuji mereka dengan pujian yang diridhoi Allah, karena Allah pun memuji mereka.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Dan yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang besar ini. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengokohkan keyakinan kita terhadap iman kepada kitab-kitab Allah dan juga para rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.